Shalom teman-teman dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Ezra Fernly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 24 tahun. Beberapa hari yang lalu, Ariel dapat pertanyaan. Pertanyaannya tidak usah dikasih tahu apa. Tapi intinya, anak ini bertanya, kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Saya sudah berdoa, mungkin dalam hatinya, saya sudah berdoa loh. Gak usah bahas orang lain lah. Keluarganya Ariel bukanlah keluarga yang ideal. Dibilang broken home ya enggak. Dibilang keluarga yang utuh ya juga enggak. Ada masa ada berdoa tiap hari, Tuhan pulihkan keluarga Ariel. Tuhan, biarlah papa sama mama bisa akur. Satukan kembali keluarga ini Tuhan. Tapi sampai sekarang dia masih gitu-gitu aja. Akan sampai ada yang pergi dari rumah. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Apakah Tuhan tidak mau lihat keluarganya Ariel utuh? Tidak. Tuhan malah senang melihat keluarga yang bahagia, yang bersatu, memuji Tuhan. Ada masa waktu itu sih Ariel tidak ada pikiran ini ya, tapi mungkin dalam hati yang terdalam, mungkin Ariel udah muak, Ariel marah sama Tuhan, tidak gereja lagi, tidak saat teduh lagi, komunitas cuma datang, hai, cerita-cerita gak jelas. Singkat cerita, Ariel kembali lagi, langsung tahu kenapa. Tapi semakin Ariel berjalan, semakin Ariel mulai mencoba untuk mendekatkan diri sama Tuhan, semakin Ariel mengerti satu-satunya hal yang membuat Ariel masih Kristen, yang membuat Ariel bukan Kristen ya, maksudnya masih mengikut Tuhan, mungkin adalah keluarganya Ariel. Mungkin karena kerinduannya Ariel untuk melihat kerukunan yang terjadi dalam keluarganya Ariel, pemulihan, penyertaan. Mungkin aja kalau misalnya sekarang Tuhan pulihkan,
Atau jadi ateis mungkin. Tidak menyembah Tuhan lagi mungkin. Satu hal lagi yang Ariel sadari, Ariel ini pemarah, emosinya nggak bagus, nggak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dari sini kita bisa belajar gitu loh. Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Itu semuanya untuk kebaikan kita sendiri. Masalah yang Tuhan berikan kepada dalam hidup kita, tujuannya itu entah mereveal apa yang tersembunyi dalam diri kita atau mengasah kita, membuat kita bertumbuh, membuat kita lebih dekat sama Tuhan, mendewasakan iman kita. Karena masa susah semakin dekat. Untuk mengikut Tuhan, banyak orang, ya ini tidak salah ya, tapi seakan-akan kayak, oh ikut Tuhan masalahmu selesai, oh ikut Tuhan kamu akan diberkati, kamu akan kaya. Itu tidak salah. Tapi di dunia yang semakin jahat, kita bisa lihat sendiri lah ya. Secara logika, kita ini nambah masalah. Nambah masalah hidup. Karena Tuhan sendiri yang bilang, aku sendiri digituin, apalagi kamu. Aku sendiri aja disalib, aku sendiri aja mau dibunuh, apalagi kamu. Itu kenapa Tuhan mau menumbuhkan iman kita, mengubah iman kita dari iman yang baby menjadi iman yang dewasa, yang tetap teguh, tetap mengikut Tuhan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa sepenting itu mengikut Tuhan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku. Kamu Buddha, tak akan kamu masuk kayangan. Kayangan itu enggak ada. Kamu Islam, tak akan masuk surga. Kamu Hindu, kamu Konghucu, kamu mau agama apapun, Kristen, Katolik, kalau kamu enggak ikut Tuhan, kalau kamu enggak hidup untuk Tuhan, kalau kamu enggak mengenal Tuhan itu siapa, enggak akan selamat. Neraka tidak dibangun untuk manusia, tapi neraka ada untuk orang yang mau masuk ke sana, entah sadar atau tidak sadar. Jadi kenapa ada masalah?
Ada 2 poin. 1, untuk mendewasakan iman kita. 2, untuk mereveal apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Diri kita yang sebenarnya itu seperti apa sih? Jadi berterima kasihlah akan masalah. Bahkan secara duniawi pun orang juga bilang masalah itu membuat kita jadi kuat. Membuat kita jadi mengerti. Menumbuhkan kita. Kita menjadi lebih dewasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak, terima kasih atas kamu Bapak. Pada hari ini kami bisa berkumpul kembali di sini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Bapak, biarlah segala apapun yang kami dengarkan tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, biarlah kami dapat selalu mengandalkan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.